Kristenisasi adalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat politis kolonialis. Muncul akibat kegagalan Perang Salib sebagai upaya penyebaran agama Kristen ke tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ketiga, terutama di tengah-tengah umat Islam. Sasarannya mencengkeramkan kekuasaan terhadap bangsa-bangsa tersebut. Sejarah berdiri dan tokoh-tokohnya. Raymond Lull adalah orang Kristen pertama yang mengumandangkan Kristenisasi, menyusul kegagalan kaum Kristiani pada Perang Salib. Dengan sungguh-sungguh ia mempelajari bahasa Arab dan berkeliling ke negara-negara Syam, berdiskusi dengan para ulama di sana. Para zending Katolik telah masuk Afrika sejak abad 15 dan ketika Portugal menemukan negara-negara baru. Setelah itu sending-sending Kristen Protestan dikirim dari Inggris, Jerman dan Prancis. Peter Helling sejak dini sudah terjun ke tengah-tengah umat Islam di pantai negara-negara Afrika, sedangkan Baron Dubetes, sejak tahun 1664, menyalakan emosi orang-orang Kristen sehingga ia mampu mendirikan sebuah akademi yang menjadi pusat pengajaran zending Masehi. Mr. Carey dalam karir gerakan Kristenisasi melebihi para pendahulunya. Ia muncul menjelang akhir abad 18 dan awal abad 19, penginjil Henry Martin, meninggal tahun 1812, sangat besar andilnya dalam pengiriman zending Kristen ke negara-negara Asia Barat. Dia telah menerjemahkan Bible ke dalam bahasa India, Persia dan Armenia. Tahun 1795 Miladiah Dewan Gereja Protestan bersepakat dengan orang-orang Koptik Mesir untuk mendirikan sebuah misi Kristen yang bertugas menyebarkan Injil di Afrika. David Livingstone, 1813–1873, seorang pelancong Inggris, telah melakukan penerobosan ke jantung Afrika. Sebelum menerobos benua itu ia dikenal sebagai seorang penginjil. Kemudian tahun 1849 Miladiah misi-misi Kristen mulai dikirim ke negara-negara Syam. Penugasan mulai dilakukan intensif untuk menggarap beberapa wilayah di kawasan negara-negara tersebut. Tahun 1855 Miladiah sebuah organisasi pemuda Masehi didirikan. Anggotanya terdiri dari orang-orang Inggris dan Amerika. Tugasnya terbatas pada upaya menanamkan keyakinan ketuhanan Al-Masih pada diri mereka masing-masing. Tahun 1895 Miladiah Organisasi Persatuan Mahasiswa Kristen Internasional didirikan. Organisasi ini memperhatikan studi terhadap problematika murid-murid sekolah di berbagai negara. Berbarengan dengan itu dilancarkan pula gerakan penanaman jiwa cinta kasih, ajaran Kristiani, kepada mereka. Samuel Zwemer, Ketua Misi Kristen untuk negara-negara Arab di Bahrain dan Ketua Persekutuan Kristen di Timur Tengah, pernah memimpin majalah Muslim World berbahasa Inggris. Majalah ini didirikan tahun 1911. Sampai sekarang majalah ini masih diterbitkan oleh Hartford. Zwemer masuk Bahrain tahun 1890 Miladiah. Sejak tahun 1894 gereja-gereja reformasi Amerika mendukungnya secara penuh. Hasil dari aktivitas kemanusiaan Zwemer yang paling menonjol antara lain berdirinya lembaga-lembaga kedokteran misi di kawasan negara-negara Teluk. Disusul dengan dibukanya puskesmas-puskesmas di Bahrain, Kuwait, Muscat dan Amman. Zwemer ini dapat dikategorikan sebagai salah seorang tokoh gerakan Kristenisasi terbesar di abad modern ini. Kenneth Craig, pengganti Zwemer dalam memimpin majalah Muslim World, pernah menjadi dosen Universitas Amerika di Kairo dan menjadi kepala bagian teologi Masehi di Lembaga Misi Kristen Hartford. Bukunya yang terkenal Panggilan Menara Adzan, terbit tahun 1956, Louis Massignon, penasehat gerakan Kristenisasi di Mesir. Ia termasuk anggota Lembaga Bahasa Arab di Mesir. Pernah menjadi penasihat Departemen Kolonialisme Perancis untuk urusan Afrika Selatan. Daniel Bills berkata, perguruan tinggi Robert di Istanbul, sekarang Universitas Amerika, tidak lagi menjadi perguruan tinggi yang eksklusif, baik pengajaran ataupun fasilitas kemahasiswaan yang disediakannya. Sekarang telah menjadi perguruan tinggi Kristen yang benar-benar terbuka. Pendirinya adalah seorang misionaris Kristen. Malah sampai sekarang pimpinannya harus seorang misionaris. Pendeta Chantor pada masa pendudukan Perancis menjadi kepala Akademi Yesuit di Beirut dalam waktu yang lama.
Mr. Nibrouse, Rektor Universitas Beirut Amerika tahun 1948 miladiah berkata, fakta telah membuktikan, pendidikan adalah sarana paling mahal yang telah diperalat para misionaris Amerika untuk mengkristenkan Suriah dan Lebanon. Don Huckray, tokoh terbesar dalam konferensi Kristen Lausanne tahun 1974 miladiah, adalah seorang penganut Protestan. Menjadi misionaris di Pakistan selama 20 tahun. Pernah menjadi mahasiswa Fuller School of International Mission. Setelah konferensi Kristen di Colorado tahun 1978 miladiah, ia menjadi direktur lembaga Samuel Zwemer. Lembaga ini juga bergerak dalam bidang penerbitan untuk menyebarkan kajian-kajian khusus tentang masalah-masalah kristenisasi terhadap umat Islam. Kantornya berpusat di California. Berbagai penataran dan pengkaderan dipersiapkan untuk mencetak para misionaris dengan segala keahliannya. Pemikiran dan doktrin-doktrinnya. Pertama, pemikiran-pemikiran mereka. 1. Tentang persatuan Islam. Kardinal Simon berkata, persatuan Islam menghimpun cita-cita umat Islam dan membantu melicinkan upaya untuk mendominasi Eropa. Maka gerakan kristenisasi adalah satu unsur yang sangat dominan untuk memecah gerakan persatuan Islam. Untuk itu, kita harus membelokkan orientasi persatuan umat Islam dengan gerakan kristenisasi. Lawrence Brown berkata, apabila umat Islam bersatu dalam sebuah kerajaan Arab, pasti mereka akan menjadi malapetaka yang paling berbahaya di dunia. Atau bisa juga akan menjadi dewa penyelamat. Tapi apabila mereka dibiarkan terpecah belah, pasti mereka akan tetap tidak bernilai dan tidak berpengaruh. Mr. Bills berkata, agama Islam adalah sebuah benteng penghalang paling kokoh terhadap perjalanan gerakan kristenisasi di Afrika. 2. Tentang penyebaran Islam. Misionaris Nelson berkata, pedang Islam satu demi satu telah menaklukkan bangsa-bangsa di Afrika dan Asia. Henry Jessups, misionaris Amerika berkata, orang-orang Islam sebenarnya tidak memahami agama dan tidak pula menghargainya. Mereka adalah pencuri, pembunuh dan terbelakang. Sesungguhnya gerakan kristenisasi akan tetap berupaya membina mereka agar menjadi bangsa yang berkebudayaan. Lutfi Livonian, berkebangsaan Armenia, pengarang beberapa buku Islam berkata, sejarah Islam adalah sebuah cerita berseri yang mengerikan tentang pertumpahan darah, peperangan dan pembantaian. 3. Tentang Muhammad. Addison berkata, Muhammad tidak mampu memahami agama Nasrani karena di dalam khayalnya hanyalah gambaran buram. Gambaran-gambaran ini menjadi pijakan agamanya, Islam, yang disebarkan kepada orang-orang Arab. Misionaris Nelson beranggapan bahwa Islam itu jiplakan. Apa yang terbaik di dalam ajarannya adalah hasil adopsi dari ajaran Kristen. Sedangkan ajaran-ajaran Islam lainnya merupakan jiplakan utuh atau sebagian dari berhalaisme. Misionaris F.J. Harber berkata, Muhammad pada hakikatnya adalah penyembah patung, sebab persepsinya tentang Allah dalam kenyataannya hanya merupakan karikatur. 4. Tentang ajaran Islam. Misionaris Henry Jessups berkata, Islam lebih banyak berpijak pada landasan hadis daripada Al-Quran. Jika hadis-hadis yang palsu itu dibuang, maka Islam tak akan tersisa sedikit pun. Ia juga menyatakan, Islam itu sangat dangkal. Wanita menurut Islam adalah budak, sedangkan misionaris John Tackley berkata, kita harus memperlihatkan kepada orang bahwa yang benar di dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang baru. Sedangkan yang baru di dalam Islam juga bukan sesuatu yang benar. Kardinal Samuel Zwemer dalam bukunya Dunia Islam Dewasa ini berkata, kita harus meyakinkan umat Islam bahwa orang-orang Kristen bukanlah musuh mereka. Kitab suci, Injil, harus disebarkan dalam bahasa-bahasa umat Islam sebab Injil adalah asas gerakan Masehi yang paling penting. Mengkristenkan umat Islam harus dengan perantaraan seorang utusan dari mereka sendiri dan dari dalam barisan mereka, sebab sebatang pohon itu harus ditebang oleh salah seorang anggotanya. Misionaris Kristen tidak boleh berkecil hati melihat lemahnya hasil misi mereka dalam mengkristenkan umat Islam, sebab pada dasarnya di dalam kalbu umat Islam telah tumbuh suatu kecenderungan terhadap ilmu-ilmu Eropa dan pembebasan wanita,
Samuel Zwemer dalam Muktamar Kristen di Kudus tahun 1935 miladiah ia juga berkata, tetapi tugas misionaris Kristen di negara-negara Islam yang telah didukung oleh negara-negara Kristen bukanlah berupaya untuk mengkristenkan umat Islam. Sebab hal ini merupakan suatu petunjuk dan penghormatan bagi mereka. Tetapi tugas kalian yang terpenting ialah memurtadkan orang Islam dari agama mereka agar menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Kemudian tidak mempunyai hubungan dengan moral yang telah menjadi landasan hidup seluruh bangsa. Kemudian di bagian lain dia mengatakan, kalian telah mempersiapkan suatu generasi yang tidak mengenal hubungan dengan Allah dan tidak mau tahu tentang itu. Kalian harus mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Dia tidak usah dimasukkan ke dalam agama Kristen. Kelak akan datang suatu generasi yang mentalnya persis yang dikehendaki penjajah. Generasi tersebut tak peduli terhadap masalah-masalah besar, tetapi suka bersantai-santai dan malas. Dengan demikian apabila ia melakukan sesuatu, hanya karena ingin popularitas. Jika belajar, hanya karena ingin popularitas. Jika menduduki posisi tinggi, hanya karena popularitas. Ia akan mengerahkan apa saja demi popularitas.